yang tergabung dalam Gimplas itu tidak semuanya kompak untuk hadir dalam proses pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Akhirnya kena prank lagi gitu. Jadi Jokowi sudah di-prank 2 kali oleh Gimplas gitu kan. Dan hari ini Kaisang sudah mempersiapkan berbagai macam syarat berkas. Rasa-rasanya dia harus batal dan harus dipastikan batal untuk kemudian mencalonkan diri. Stabilitas politik Indonesia tidak akan baik-baik saja. Hai kawan ghosting, mungkin kalau kita pusing kepala, solusinya adalah migrain. Kalau kita migrain, maka solusinya adalah bodrek. Pokoknya kalau kita sudah sakit kepala, solusinya tidak ada lain dan tidak ada bukan selain bodrek. Sama dengan kasus yang terjadi kepada Kaisang. Kalau sudah akhirnya jalan untuk Kaisang tertutup, maka salah satu solusinya adalah ayah. Sehingga kekuasaan itu dapat mengubah dan memberikan payung hukum agar kemudian karpet merah untuk Kaisang maju sebagai bakal calon, sebagai calon, entah sebagai wakil gubernur di Jawa Tengah itu mendapatkan karpet merah. Karena setelah Jakarta tidak bisa menjadi jalan bagi Kaisang, Pilkada Jakarta tidak bisa menjadi jalan bagi Kaisang untuk mencalonkan diri akibat Jokowi telah ketipu sama Gimplas. Maka satu-satunya jalan untuk bagi Kaisang adalah di Jawa Tengah untuk mendampingi Ahmad Lutfi sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Namun, ya kan, Kaisang ini kan sebenarnya sudah mengurus banyak hal terkait persiapan berkas untuk dia bisa mencalonkan. Entah mulai dari surat keterangan bahwa dia tidak pernah terdakwa atau tersangka tentang berbagai macam kasus gitu kan, karena yang tersangka ya cuma Bobi Nasution. Kemudian dia juga membuat surat pernyataan, sedang mengurus surat-surat pernyataan terkait bahwa dia mempunyai hak untuk dipilih dan tidak pernah dicabut secara hukum sehingga dia bisa mencalonkan kan. Ini kan salah satu berkas-berkas yang kemudian dipersiapkan untuk kemudian mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur. Maka kalau dulu ada statement bahwa nanti kita tunggu kejutan di bulan Agustus gitu kan, kata Kaisang, maka kejutannya sudah muncul hari ini. Kejutannya adalah MK membuat aturan dan DPR ingin menganulir aturan-aturan tersebut dengan merevisi undang-undang pilkada. Karena repot gitu, MK sudah memberikan keputusan yang harusnya mengikat dan final gitu. Tapi karena itu akhirnya mengganggu kemulusan lancaran jalan bagi Kaisang untuk mencalonkan diri, maka ya Gimplas di bawah naungan Jokowi. Gimplas yang kemudian berkoalisi dengan pemerintahan dan kekuasaan ingin mengakali berbagai macam aturan produk yang sudah dikeluarkan oleh MK agar kemudian aturan yang dipakai adalah sah ketika dia berusia 30 tahun saat dilantik gitu. Maka akhirnya ini ingin dirubah gitu. Tapi satu kejutan yang kemudian tidak bisa dialihkan ya adalah peran kehadiran masyarakat untuk kemudian mengkawal putusan MK itu semua, sehingga akhirnya yang namanya Dasko ini yang kemudian di awal dia memimpin rapat badan legislasi ini akhirnya berpikir ulang dan berbagai macam elit-elit partai politik yang kemudian berada dalam perwakilan rakyat di DPR itu tidak semuanya hadir gitu kan, tidak semuanya hadir. Akhirnya pengesahan rancangan undang-undang itu gagal gitu. Padahal satu hari setelah putusan DPR malamnya itu langsung menggarap terkait kemudian revisi undang-undang gitu. Satu-satunya yang menolak ya cuma PDI gitu. Sampai akhirnya besok tanggal 24 kemarin direncanakan akan terjadi pengesahan rencana revisi undang-undang gitu kan, rencana undang-undang pilkada untuk kemudian direvisi dan akan disahkan. Namun karena terjadi berbagai macam gelombang aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat, stand up komedi, kemudian selebritis artis di Indonesia salah satunya seperti Reza Rahardian, akhirnya getar-getir ini gitu, getar-getir. Kemudian ada berbagai macam kendala yang akhirnya ini tidak disahkan hari ini gitu. Dan ada statement dari Dasko mengatakan bahwa enggak, penundaan terkait pengesahan rancangan undang-undang pilkada itu bukan karena terjadi banyak aksi demonstrasi gitu kan. Dia masih mengatakan begitu gitu. Seolah-olah dia bukan jadi perwakilan rakyat yang kemudian mewakili suara-suara kita semua gitu. Sehingga dia masih berstatement bahwa enggak, ini karena tidak memenuhi quorum saja gitu. Karena ceritanya pada awalnya
Jadi ini sudah mau disahkan, tapi karena tidak memenuhi quorum, diskorslah selama 30 menit. Nah, jangka waktu 30 menit itu tuh para elit tanda kutip itu sedang menelponi seluruh kader-kadernya untuk kemudian hadir dalam proses pengesahan rancangan undang-undang pilkada. Jadi revisi undang-undang pilkada. Jadi disuruh hadirlah mereka semua gitu. Disuruh hadir, tapi ternyata tidak banyak yang hadir gitu. tetap tidak mau hadir gitu, karena kita mengerti sendiri bahwa gelombang masyarakat sedang tidak baik-baik saja dan ini bisa mengancam stabilitas politik di Indonesia. Sehingga akhirnya keputusan para anggota dewan untuk tidak hadir dalam proses pengesahan revisi undang-undang pilkada itu sudah menjadi keputusan yang tepat dan ini tidak boleh disahkan sampai nanti pendaftaran selesai. Karena satu kepentingan dari revisi undang-undang pilkada tidak lain dan tidak bukan, mau bagaimanapun, mau diargumentasikan seperti apapun, mau dibela bagaimanapun, tetap saja kepentingannya untuk Kaisang. Nggak ada lagi gitu. Sehingga kalau sampai akhirnya revisi undang-undang ini disahkan, maka stabilitas politik Indonesia tidak akan baik-baik saja dan yang terjadi kemarin bakal lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Dan yang terjadi ke depannya juga akan lebih besar, akan lebih dahsyat dari sebelum-sebelumnya. Karena kita sudah sama-sama sadar bahwa kita tidak bisa terkecoh dua kali akibat putusan-putusan yang kemudian hanya syarat kepentingan politik keluarga, bukan politik yang kemudian menguntungkan kepada masyarakat halayak umum yang banyak gitu. Sehingga ini yang kemudian juga menjadi kejutan gitu. Mungkin Kaisang bilangnya ya tentu nanti tunggu kejutan di bulan Agustus, tapi rasa-rasanya Kaisang juga mendapat kejutan di bulan Agustus dari seluruh rakyat Indonesia. Mungkin dia lagi mojok gitu, kemudian berpikir gimana ini gitu ya, kenapa jalan saya tidak semulus jalan kakak saya. Tapi hal yang kemudian menarik juga adalah di tengah ramai perbincangan tentang berbagai macam penolakan gitu kan terkait revisi undang-undang pilkada, Kaisang bersama istrinya dengan santai ya kan menggunakan jet pribadi ke luar negeri dan membeli barang-barang ya kan, salah satunya makanan, kemudian dia balik lagi gitu kan, seolah-olah dia tidak punya salah dan keadaannya di Indonesia baik-baik saja gitu. Padahal berbagai macam stabilitas keadaan demokrasi di Indonesia itu rusak karena dia. Dia yang dulu bahwa ngapain masih minta proyek ke pemerintah deso gitu kan, karena ayahnya ada di pemerintahan gitu, deso gitu. Faktanya hari ini dia sendiri yang melakukan itu. Dan dia tanpa rasa bersalah masih menggunakan jet pribadi seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu kan. Tapi hal yang kemudian lucu juga adalah ketika Kim Plus ini semuanya kemudian melakukan mengeprank kepada Joko Widodo. Mungkin saja ya, ini hanyalah kemungkinan yang kemudian ditafsirkan. Di awal mungkin Kaisang diproyeksikan di DKI Jakarta gitu. Namun Kim Plus akhirnya memutuskan Ridwan Kamil gitu kan. Ridwan Kamil yang harusnya lebih layak di Jawa Barat gitu kan, tapi diganti oleh kader Gerindra. Akhirnya Jakarta gagal. Yang kedua, Kaisang yang harusnya bisa diusung dengan berbagai macam syarat yang sudah disediakan, yang sudah diproses, yang sudah disiapkan sehingga aturan-aturan itu cukup dan dipenuhi oleh Kaisang, itu juga gagal karena akhirnya DPR, anggota-anggota partai politik kemudian ada DPR yang tergabung dalam Kim Plus itu tidak semuanya kompak untuk hadir dalam proses pengesahan revisi undang-undang pilkada. Akhirnya kena prank lagi gitu. Jadi Jokowi sudah di-prank 2 kali oleh Kim Plus gitu kan. Dan hari ini Kaisang sudah mempersiapkan berbagai macam syarat berkas. Rasa-rasanya dia harus batal dan harus dipastikan batal untuk kemudian mencalonkan diri. Karena ini bukan tentang hanya penjegalan ataupun kita ingin menjegal Kaisang, bukan, tapi cara yang kemudian dilakukan untuk memuluskan berbagai macam langkah politik itu merusak tatanan kenegaraan kita, sehingga itu persoalannya. Jadi kalau masih ada pembahasan bahwa ini tentang Anies, bahwa ini tentang PDIP, bahwa ini tentang Kaisang, tidak soal itu. Ini tentang bagaimana kita bernegara, bagaimana kita berkonstitusi, dan bagaimana kita mematuhi berbagai macam lembaga-lembaga negara yang memayungi kita, sehingga ini tidak menjadi sejarah yang kemudian nanti di masa depan juga dilakukan berulang lagi. Maka hari ini hal itu tidak boleh lolos gitu. Dan kalau hari ini Jokowi sudah di-prank oleh Kim Plus 2 kali, kemudian Kaisang batal nyalon gitu, maka hal-hal tersebut perlu dikawal hingga tuntas. Maka harus selesai sudah masa-masa kebahagiaan Kaisang, ya kan? Masa sok-sokan dia ingin memberikan kejutan di bulan Agustus harus segera selesai gitu kan.
Karena hari ini kita bersama harus memastikan bahwa Kaisang tidak bisa melakukan itu, bahwa negara ini bukan di bawah kuasa keluarga, tapi kekuasaan negara ini berada di tangan rakyat. Karena rakyatlah yang kemudian berdaulat, dan rakyatlah yang kemudian mempunyai hak-hak demokrasi, dan rakyatlah kekuatan terbesar untuk menjaga seluruh nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia. Cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kawan-kawan.